Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas strategi atau microstrategi yang merupakan perusahaan dengan Bitcoin terbanyak di dunia, maka malam ini kita akan membahas apakah langkah viral tersebut merupakan langkah utama dari Michael Saylor selaku CEO. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana, dan pada malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut apakah acquisition of Bitcoin is the main strategy of MicroStrategy, or there is another strategy yang akan menjadi tombak lain dari perusahaan tersebut. Oke, pada tahap pertama, mari kita menganalisis terlebih dahulu strategi apa saja yang sudah diimplementasikan oleh MicroStrategy atau yang sekarang dikenal sebagai strategi. Oke, di sini kita membagi ke dalam tiga tahapan. Yang pertama, ada growth strategi, stability strategi, dan yang terakhir ada retrenchment strategi. Kita bahas dari poin nomor satu. Pada growth strategi, Bitcoin sudah diakuisisi oleh perusahaan semenjak tahun 2020. Dan hal ini tentu sangat berdampak kepada kas keuangan mereka. Karena Bitcoin serta AI dijadikan sebagai katalis pertumbuhan dari neraca MicroStrategy, sehingga pendapatan yang mereka dapatkan, uang yang dikumpulkan dari investor ataupun piutang dan hutang yang ada di bank, itu mereka tembak semua ke Bitcoin. Sehingga dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, harga Bitcoin naik ataupun turun, Michael Saylor sangat berani untuk tetap membeli Bitcoin atau cryptocurrency yang asetnya kita tahu sangatlah volatil. Bahkan tercatat, per 16 April tahun 2025, MSTR atau MicroStrategy memiliki sekitar 530.000 Bitcoin. Itu merupakan sekitar 2,3% dari total keseluruhan supply fixed Bitcoin, yaitu 21 juta. Hal ini tentunya sangat besar, karena ia bukan hanya bersaing dengan retail ataupun pemain besar, ia sudah bersaing dengan skala negara dan juga institusi besar lainnya seperti hedge fund, venture capital, dan lain-lain. Kemudian, pada tahun 2024, di akhir 2024, perusahaan rebranding menjadi strategi. Hal ini mengubah arah gerak perusahaan, mengubah brand image, tetapi tidak menghilangkan value dari MicroStrategy yang utamanya bergerak pada bisnis intelligence. Kemudian, peluncuran fitur hyperintelligence dan juga integrasi yang sangat masif dengan artificial intelligence dilakukan oleh MicroStrategy untuk terus mengasah industri utamanya itu pada bisnis intelligence. MicroStrategy dikenal sebagai salah satu pionir dan juga pemain dengan power besar pada industri tersebut, bersaing dengan kompetitor yang juga masif seperti Power BI, Looker, dan juga platform business intelligence ataupun data analytics lainnya untuk perusahaan. Kemudian MicroStrategy juga berkolaborasi dengan partner-partner strategis seperti AWS, Snowflake, dan juga Databricks. Tak ketinggalan, stability strategi juga diterapkan ketika dia memutuskan untuk stagnan dan menstabilkan semua aset dan juga sentimen-sentimen di pasar. Bitcoin diposisikan ulang, bukan sebagai core aset, tapi juga sebagai nilai tambah bagi investor dan juga shareholder. Sehingga ada istilah di pasar yang mengatakan bahwa jika kamu tidak bisa membeli Bitcoin, maka belilah saham MSTR, karena asetnya akan stabil dan juga mengikuti pertumbuhan Bitcoin, yang akan kita bahas pada grafik lebih jelas pada slide-slide berikutnya. Kemudian, di stability strategi, MSTR juga fokus pada segmen enterprise dan juga menambah produk-produk unggulan dan memangkas biaya operasional dan efisiensi unit yang sudah tidak produktif. Kemudian, di retrenchment strategi, ketika perusahaan dalam keadaan yang tidak pasti dan market dalam keadaan yang banyak sentuhan-sentuhan yang di luar kuasa seperti tarif yang sedang ramai pada beberapa waktu belakangan, MSTR memutuskan untuk tidak melakukan ekspansi ke lini non-business intelligence, membatasi lini consumer facing, dan juga menyesuaikan portofolio dan rekonstruksi utang jangka pendek atau convertible notes. Lalu timbul pertanyaan, apakah strategi tersebut adalah langkah yang tepat untuk MicroStrategy untuk tumbuh dan secara sustain and growth secara lebih konsisten dan meyakini para shareholder, para konsumen, dan juga stakeholder dari perusahaan itu sendiri. Mari kita kupas lebih lanjut.
Jika kita melihat dari net profit margin dari MicroStrategy dari tahun 2021 sampai 2023, kita melihat adanya kenaikan dan penurunan yang cukup volatil. Pada tahun 2021, NPM masih negatif. Pada tahun 2022 lebih negatif lagi. Tapi pada tahun 2023, perusahaan sudah lebih stabil dan juga menunjukkan angka yang positif. Hal ini dapat dikatakan sebagai berhasil ketika MicroStrategy menerapkan tiga yang sudah saya golongkan pada slide sebelumnya. Dan kita di sini dapat melihat year on year price dari saham MicroStrategy atau dikenal dengan MSTR dan juga Bitcoin. Di sini kita dapat melihat sejak MicroStrategy mengakuisisi Bitcoin secara masif dari tahun 2020 hingga 2025 sekarang yang tercatat sudah memiliki 530.000 Bitcoin. Ketika Bitcoin naik, maka saham MSTR pun ikut naik. Begitupun ketika Bitcoin turun. Hal ini menjadikan hal yang saya sebelumnya katakan menjadi valid. Ketika seseorang ingin membeli Bitcoin, ya tinggal beli saham MSTR, karena harga kenaikan ataupun penurunannya sangat seimbang. Kemudian, dari strategi-strategi yang sudah diimplementasikan oleh perusahaan, di sini saya ingin berusaha untuk memberikan alternatif lain untuk perusahaan tersebut, agar kembali stabil, kembali growth dengan sustain, dan juga meyakinkan para investor, kemudian perusahaan menjadi top of mind, menjadi market leader, dan juga menjadi pengendali naratif itu sendiri. Berikut merupakan strategi yang dinilai dari Toastmetrics terlebih dahulu. Toastmetrics digunakan untuk mengetahui ketika ia punya kekuatan, didukung dengan kesempatan, ataupun ketika ia punya kekuatan, tetapi ada ancaman di situ, and so on. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 strategi utama yang memanfaatkan keempat aspek tersebut, internal dan juga eksternal. Yang pertama ada di product development, ketika MicroStrategy punya kesempatan dan didukung dengan kekuatan yang ada, yaitu BI or Business Intelligence as a Treasury, dengan mengintegrasikan analitik aset digital untuk CFO dan juga Treasury clients. Yang kedua, ada positioning strategi, ketika MicroStrategy mempunyai kekuatan tetapi ada ancaman di sana. Di sini kita menerapkan strategi Bitcoin Risk Simulator Dashboard, di mana di sini akan memproyeksikan dampak volatilitas Bitcoin terhadap neraca perusahaan yang mengadopsinya. Kemudian, ketika MicroStrategy mempunyai kelemahan, tetapi ada kesempatan yang didukung, yaitu MicroStrategy Lite, yaitu edisi ringan untuk pasar mid-tier dan juga startup. Seperti yang kita tahu, MicroStrategy merupakan pionir dan salah satu leader di industri business intelligence. Tetapi, harga yang cenderung mahal dan juga target yang cenderung high tier, perusahaan high tier, membuat target pasar MicroStrategy tidak seluas itu dibanding para kompetitornya. Oleh karena itu, di sini saya menyarankan bahwa MicroStrategy harus membuat versi produk yang lebih light dan juga bisa menargetkan perusahaan-perusahaan yang middle to lower atau bahkan middle to higher, bukan hanya higher only, sehingga jangkauan customer-nya bisa lebih luas dan bisa lebih menguasai pasar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ketika MicroStrategy mempunyai kelemahan, tetapi di sana juga ada ancaman. Di sini bisa menerapkan strategi fail-safe dual treasury model, di mana klien bisa memilih default aset, cash atau Bitcoin sesuai kebutuhan mereka. Kemudian, strategi ditinjau dari bisnis BCG Matrix. Di sini dapat kita lihat ada 4 aspek: STAR, Question, Cash Cow, dan juga Docs. Di sini kita akan fokus pada STAR, di mana Business Intelligence Platform atau dengan fitur barunya itu Hyper Intelligence bisa lebih di-sharping lagi oleh MicroStrategy, sehingga produk utama pada platform tersebut bisa lebih masif digencarkan dan terus didorong agar menjadi top leader, top of mind, dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Power BI, Google Looker, dan lain-lain. Kemudian IM Matrix pun dapat kita analisis dengan skor EVA 1,08 dan juga skor IPAS di angka 1,616. Hal ini terbilang cukup rendah dibanding perusahaan-perusahaan sejenis lainnya. Di sini kita dapat melihat utang MicroStrategy yang cukup besar, angka profit yang masih terbilang negatif dan juga kecil, membuat analisis IPAS dan EVAS menghasilkan skor yang juga rendah. Tetapi oleh karena itu, IM Matrix mendapatkan hasil di kuadran 9, di mana perusahaan harus segera mencari alternatif dari ketergantungan tunggal terhadap strategi Bitcoin dan juga mengembangkan value proposition lebih tahan banting. Seperti yang kita tahu, Michael Saylor melakukan convertible notes dengan jangka waktu jatuh tempo 5 tahun. Kenapa hal tersebut dilakukan? Ia melakukan bukan tanpa alasan.
Michael Saylor melihat bahwa harga Bitcoin tidak pernah lebih rendah daripada 5 tahun ke belakang. Oleh karena itu, ia mengubah sahamnya dan kepemilikan utang dari investor menjadi convertible notes dengan jangka waktu jatuh tempo 5 tahun. Ini merupakan strategi yang sangat cerdas, namun juga sangat berisiko. Oleh karena itu, harus mencari alternatif dari ketergantungan tersebut. Nah, kemudian setelah kita memetakan beberapa alternatif strategi dari BCG Matrix, EM Matrix, dan juga dari Toast Matrix, kita akan memilih dengan skor-skor yang paling besar. Di sini saya akan memilih 3 top strategi dengan 3 skor paling besar yang akan membantu MicroStrategy ke depannya. Oke, jadi kita golongkan strategi pertama adalah Compliance and Governance Analytics untuk pasar yang regulated. Dengan skor 2,88, MicroStrategy dapat memanfaatkan keunggulan-keunggulan teknologinya di sektor business intelligence untuk menembus sektor yang high regulated seperti finance, healthcare, dan juga pemerintahan dengan membangun modul-modul analitik berbasis compliance seperti HIPAA, SOX, dan GDPR. Harapannya, perusahaan dapat meningkatkan trust dari klien, memperkuat switching cost, serta memperluas pasar dengan margin yang sangat tinggi. Yang kedua merupakan kemitraan strategis untuk integrasi cloud dan juga artificial intelligence dengan skor 2,82. Dengan menjalin kolaborasi bersama Snowflake, AWS, dan juga Databricks yang sudah dilakukan sebelumnya, MicroStrategy bisa memperluas jangkauan pasarnya tanpa investasi yang masif. Hal ini dapat meningkatkan interoperabilitas dari produk tersebut dan mempercepat time to market di sektor enterprise modern. Dan yang terakhir ada Bitcoin Treasury Analytics Dashboard and Simulator dengan skor 2,77. Hal ini membuat MicroStrategy dapat mengembangkan tools visualisasi dan simulasi risiko untuk treasury crypto yang menyasar CFO, hedge fund, atau perusahaan dengan paparan aset digital. Hal tersebut dapat mereposisi MicroStrategy sebagai pemegang korporat Bitcoin terbesar, sehingga strategi ini dapat membuka revenue stream yang baru. Tahap implementasi yang saya simulasikan adalah 5 tahun ke depan, di mana CAPEX untuk 3 strategi utama, yang pertama ada fokus or niche strategi, membutuhkan cost sekitar 12,1 miliar. Kemudian untuk strategic alliance sebesar 8,580 miliar, dan related diversification sebesar 7,9 miliar. Sehingga total biaya yang diperlukan untuk keseluruhan top 3 strategi tersebut sekitar 28,6 miliar. Dengan net cash flow dapat kita lihat pada gambar di samping, terus naik setiap tahun. Tahun 2025 memang minus karena itu merupakan awal investasi dari strategi. Tetapi dapat kita lihat dari tahun 2026 sampai juga 2030, tahun ke tahun merupakan hal yang positif dan revenue-nya berdampak baik bagi perusahaan dengan NPV atau Net Present Value sebesar 6,07 miliar, Return on Investment sebesar 62,59%, dan juga IRR sebesar 17,5%, serta WACC sebesar 10%. Sehingga dari strategi yang setelah kita implementasikan dapat berdampak baik dan juga positif bagi growth and sustainability perusahaan. Oke, akhir kata, saya yakin bahwa ketiga strategi unggulan tersebut yang telah diolah berdasarkan berbagai strategi, dipilah, diberi scoring, dan juga diberikan olahan-olahan lainnya, dapat berdampak positif bagi MicroStrategy dan membuat perusahaan menjadi sustain and growth, sehingga MicroStrategy bisa menjadi top of mind dan juga leader di pasar business intelligence.